Kenapa ini saya tanyakan Pak Lurah? Karena kita tahu antara kelurahan sendiri dan kita kepolisian sangat erat dan punya hubungan tata cara kerja yang tidak bisa dilepaskan maksudnya. Artinya arahnya ke sini Pak Lurah. Takutnya ini menjadi potensi konflik untuk masyarakat kita. Boleh kita update sekarang situasi air sudah mulai masuk ke wilayah kita. Karena biasa kita kalau sudah kiriman dari atas nggak bisa menghindar. Nah ini bagaimana nih ke depannya Pak Lurah? Antisipasinya bagaimana tentang masalah banjir ini? Karena Kelurahan Kasongan Lama juga ada titik-titik yang terdampak. Banyak juga itu. Banyak, ada beberapa. Meskipun saya tahu Pak Lurah di Katingan Kuala tidak asing dengan air. Tapi beda. Kalau di sana laut, kita di sini kalau udah air datang banjir. Di sana pasang surut juga. Tapi bedanya di sana kan 2-3 jam udah turun lagi. Di sana memang ini nggak asing lagi kalau terkait banjir, udah biasa lah. Bedanya bukan asing tapi asin. Asin. Halo sahabat Ngobras, ketemu lagi bersama saya Bribka Mandau, Siombing Sarjana Sosial. Dan hari ini Ngobras menghadirkan narasumber salah satu lurah dari Kecamatan Katingan Hilir, yaitu Lurah Kasongan Lama. Siapa beliau langsung kita sapa dan apa yang akan kita obrolkan hari ini, mari kita simak bersama. Jangan berubah dari channel Ngobras Polres Katingan. Oke, baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lurah Kasongan Lama, Pak Sugi Hartato, benar Pak ya? Iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Pertama-tama kami keluarga besar Polres Katingan tentunya Ngobras lah berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk boleh hadir di Ngobras saat ini. Dan nanti kita akan berbicara banyak Pak tentang pelayanan di Kelurahan Kasongan Lama. Dan mengingat pentingnya Ngobras ini untuk mensosialisasikan, makanya kami mengundang Bapak untuk hadir di sini supaya masyarakat Katingan, khususnya Kecamatan Katingan Hilir yang mempunyai kepentingan tentunya terkait dengan pengurusan apapun, administrasi dan sebagainya, nanti kalau sudah nonton di Ngobras, bakalan tahu. Baik Pak, sebelum kita lanjut, boleh disapa dulu sahabat Ngobras sekalian untuk memperkenalkan diri, karena ini saya lihat baru ini Pak Lurah. Monggo Pak disapa sahabat Ngobras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ngobras ya. Terus terang ini pertama kali. Pengalaman pertama kali, dan ini menurut saya terobosan dan inovasi yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak. Untuk kepolisian dan pendekatan juga buat masyarakat bahwa ini loh kepolisian kita ini bukan hanya tidak sangar atau apa. Dan ini memang ide dari Pak Kapolres langsung gitu, Pak. Karena mengingat kita di masa pandemi kurang lebih 2 tahun terakhir ya. Kita memang tidak bisa langsung kontak fisik atau bertemu tatap muka gitu kan. Akhirnya kita dengan media sosial inilah Ngobras. Ngobras ini ngobrol bareng Polisi Polres Katingan, Pak. Oke, lanjut Pak Lurah. Terus terang kemarin saya pas dapat undangannya, saya pikir wah keren sekali. Dan saya terinspirasi juga. Mau gimana kalau kita bikin kayak gini, kayaknya bagus juga. Sebelumnya nama saya Sugi Hartato, saya Lurah Kasongan Lama per Juni 2022 ini menggantikan lurah sebelumnya Pak Dirmansyah. Betul. Sebelumnya saya bertugas di Pegatan Hulu sebagai lurah juga. Katingan Kuala. Betul. Alhamdulillah per Juni ini kemarin saya dipercayakan untuk bergeser ke Katingan Hilir. Kalau boleh tahu asli Putra Katingan? Asli Putra Katingan. Saya lahir di Tumbang Senamang 24 Desember tahun 1984 di Tumbang Senamang Katingan Hulu. Tapi belum menjabat lurah di sana. Belum. Nggak apa-apa, dari bagian atas ke bawah dulu ya Pak ya. Ini udah mulai ke tengahnya ya. Mungkin disuruh ke hilir dulu kayak. Betul. Paling ujung Katingan Kuala kan di kabupaten yang paling ujung untuk Katingan. Pada umumnya ya
tanah kelahiran ya, mau di hulu mau di hilir kan, Katingan juga. Ya tentunya kami juga mengucapkan selamat dulu lah kepada Pak Lurah, terima kasih. karena memang baru berapa bulan ini ya Pak Lurah ya. Baik, kemudian bagaimana rasanya di tempat yang baru? Terus terang, kalau awal-awal saya dipanggil di sini lumayan ini, karena secara dari kewilayahan juga beda. Dari sana kan lurah bisa dibilang kelurahan kota ya. Karena mohon maaf Pak Lurah, di Katingan Hilir sendiri merupakan pusat ibu kota ya. Iya, pusat ibu kota. Dan Kasongan Lama merupakan salah satu kelurahan yang luas, wilayahnya paling luas di Kabupaten Katingan khususnya. Betul. Paling luas. Terus dari ini juga dari warga mobilitas masyarakatnya juga tinggi ya. Iya, rutinitas juga banyak dibandingkan di sebelumnya. Saya sebelumnya di Pegatan Hulu. Iya. Dari luas wilayah dan juga kependudukannya tentunya sangat beda, dan pekerjaan PR-nya juga ya lumayan lah. Dari aktivitasnya juga lumayan ini muras. Kemudian secara ini kurang lebih berapa bulan ya, Juli sudah diceritakan memang sih aktivitas masyarakat dalam hal kepentingan mereka mengurus kekelurahan jauh lebih tinggi dibandingkan di tempat yang dulu. Untuk sistem pelayanannya Pak Lurah. Sistem pelayanan. Kalau sistem pelayanan kita masih manual, belum terobosan yang online atau apa, kita masih belum, karena ini terkendala di anggaran juga. Kemarin sebenarnya saya ada mau lihat kayak studi tiru di daerah-daerah kelurahan luar mungkin di Jawa atau di mana, yang terobosan mereka dalam pelayanan kependudukan yang bersifat yang teknologi yang sekarang lah, online. Ini kita masih berupaya era digital. Kita berupaya ke arah sana. Tapi ya itu tadi tergantung kembali ke anggaran. Tapi mohon maaf nih Pak Lurah, sedikit nyeleneh ya. Jangan tersinggung. Kalau berbicara masalah anggaran mungkin saya pikir nggak masalah, karena lurah yang sekarang udah sugih. Bahasa kita orang Dayak sugi harta. Iya. Kalau digabung itu namanya Pak. Ini kan di Jeddah Sugi. Kalau digabung Sugi. Harta tuh. Mohon maaf Pak Lurah. Biar kita nggak terlalu tegang ya. Ya. Tapi terlepas dari semua itu, proses pelayanan tetap berjalan meskipun manual. Alhamdulillah masih berjalan, kita lancar. Memang kita untuk pelayanan memang kita harus nomor satukan untuk warga masyarakat. Nah, mohon maaf nih Pak Lurah, sejauh ini yang paling aktif kepengurusan tentang apa? Kalau kepengurusan ya pasti tentang masyarakat datang itu mengurus tentang apa maksudnya? Ya, perizinan, mungkin pengantar surat, mungkin kayak administrasi kependudukan, pengantar nikah, terus berkelakuan baik dan hal-hal seperti itu. Hampir setiap hari itu ya? Setiap hari. Dalam sehari 4 atau 5 berkas pasti. Kemudian yang menarik juga buat saya ini, ada nggak yang istilahnya sejauh ini, misalnya nih adanya permasalahan dari masyarakat, mungkin ya boleh dibicarakan, nggak asing lagi sih, sering kita dengar juga kan Pak Lurah ya, masalah tanah ini. Iya, itu. Ada nggak sejauh ini? Sudah ada pasti. Mungkin tumpang tindih atau apa segala macamnya gitu kan. Kalau tumpang tindih untuk saat ini sih kita belum ada menerima laporan, tapi ini bahasa kita tumpang tindih. Ya itu tadi, kalau permasalahan mungkin ada sedikit wilayah mungkin kayak tumpang tindih lah, dugaan tumpang tindih, tapi pas kita mediasi, kita ada tim mediasi sengketa tanah, yang mediasi ini timnya terdiri dari kelurahan, kemudian dari Babinsa, Babin Kaptitnas, dan tokoh masyarakat juga. Stakeholder lainnya ya. Iya, kalau ada laporan warga minta dimediasi, kita mediasi. Tapi alhamdulillah untuk saat ini ada beberapa laporan yang kita mediasi. Setelah kita cek lapangan, memang tidak ada masalah, Dugaan awalnya kan mungkin masuk ke mungkin yang sebatas gitu ya. Ya, yang sebatas.
Tapi kita mediasi, terus kita cek lapangan, alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi emang rata-rata ya Pak Lurah ya. Dulu juga narasumber saya Kades Sampalit Ya. dengan pertanyaan yang sama. Perihal permasalahannya pun ya kurang lebih demikian. Iya, iya. Nah, mungkin kalau secara dokumen untuk arsip dokumennya misalnya nih pengeluaran untuk surat keterangan tanahnya, apakah sudah tertata dengan baik sehingga tidak adanya kata kita tumpang tindih tadi? Iya. Ya itu tadi memang untuk saat ini kelemahan kita di situ karena kita masih sifatnya manual, jadi mengandalkan kalau untuk arsip kita memang masih agak lemah lah. Iya. Makanya ini sambil karena era-era digital ini kita sambil Berproses ke ya, sana. berproses ke sana. Kita mencoba nanti ke depannya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang kan harus ini Betul. koordinat kita harus turun ke lapangan dan itu bisa juga menghindari tumpang tindih tadi. Betul. Kan kalau sudah kita petakan, kita cek di aplikasi, di situ sudah pernah kita terbitkan Iya. SP2. Kalau sekarang SP2 FBT kan ya, SP2 FBT surat pernyataan. Format ini ya. Format kepemilikan kepemilikan. Oke, misalnya begini nih. Saya mengajukan untuk pembuatan surat tanah. Ya. Jadi apa bentuk surat tanah yang keluar tadi SP2 FBT. SP2 FBT. Itu yang keluar sekarang. Ya. Oke. Itu pernyataan dari si pemilik tanah. Mm-mm. Kami dari kelurahan cuma mengesahkan. Dan itu juga harus dicek. Iya harus Fisik cek, ya? kita cek ke lapangan terus Titik koordinat tadi? Iya, titik koordinat terus batas-batasnya, ada saksi-saksinya juga di situ yang menyatakan bahwa itu memang milik yang bersangkutan. Oke. Nah, kenapa ini saya tanyakan Pak Lurah? Karena kita tahu antara kelurahan sendiri dan kita kepolisian Iya. sangat erat dan punya hubungan tata cara kerja yang tidak bisa dilepaskan maksudnya. Artinya arahnya ke sini Pak Lurah. Takutnya ini menjadi potensi konflik untuk masyarakat kita. Iya. Nah, dengan begini kita sosialisasikan bahwa kepengurusan segala macam surat menyurat itu ya melewati kelurahan dengan pengecekan fisik atau tanah yang mau dibuatkan suratnya dengan titik koordinat. Ya, semuanya berdasarkan fakta gitu kan. Iya, iya. Sehingga tidak ada nanti memicu untuk jitu ayungku. Itu kan akhirnya kita menghindar arah yang ke sana. Kita melakukan preemptif pencegahan. Karena biar bagaimanapun ya tidak rahasia lagi lah. Sering juga kita mendengar dan terjadi kejadian itu konflik gara-gara permasalahan tanah itu kan. Nah, alhamdulillahnya sekarang dengan penjelasan Pak Lurah, bahkan saya baru tahu bahwa ternyata kalau untuk kepemilikan tanah itu surat keluar dari kelurahan itu SP2 FBT. 2 FBT. Surat pernyataan pemilikan tanah. Kalau dulu surat keterangan tanah ya. ya. Surat keterangan tanah. Kalau sekarang sepertinya sudah lebih disederhanakan format dari sana ya. Oke, apa sudah disosialisasikan Pak Lurah? Sudah. Kalau belum boleh di ngobras. Ya. Untuk sekarang penerbitan SP2 BT bentuknya formatnya SP2 BT itu pernyataan dari si pemilik tanah dan dari kelurahan hanya mengesahkan Betul. berdasarkan kita apa itu namanya? Kita cross check juga dari sebatas dan ya, saksi-saksi terjun ya Pak terjun, memang, dan harus memang sesuai fakta ya, itu baru bisa diterbitkan. Harus terjun ke lapangan karena titik koordinat itu. Dan ini himbauan juga untuk warga kita. Oke, Pak Lurah. Kemarin ada edaran dari Bapak Bupati Ketinggan juga dari Perkim untuk menjaga batas tanah. Iya. Dipasang patok tanah masing-masing, jaga batas tanah masing-masing terus untuk kepemilikan. Dan ini juga apabila ingin mengajukan surat SP2 BT sebaiknya lokasinya memang harus dibersihkan dulu sebatas-sebatasnya karena ada tim dari kelurahan nanti kita turun untuk titik koordinatnya. Betul. Kalau tanahnya
masih belum ini kan susah juga Masih nanti. hutan gimana mau? Masih hutan gimana kita? Kasihan nanti. Oke. Gak bisa kita. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk warga masyarakat kita. Khususnya kelurahan Iya. Kasongan Lama. Mohon juga pengertiannya kalau kita dalam memproses ini nggak yang instan. Mintanya harus selesai hari ini. Bukan hanya di atas meja. Iya, gitu bukan ya. hari di atas meja. Jadi ini mohon karena memang ada batas waktu, ada ini Timeline-nya. waktu. Ya, kita ini legalitasnya, terus kepemilikannya, menghindari permasalahan di kemudian. Iya. Ya, Memang, terkait dengan sejarah tanah Jadi itu mohon sendiri. jangan ada gitu ya. anggapan kalau kita mempersulit. Betul. Jadi kayak kalau saya bilang kan mending kita capek sekarang daripada kita capek nanti ya. Iya. Menghindari. Ya kalau sudah sesuai pasti diproses Iya. ya Pak Lurah ya. Karena pengalaman kami kan ada berkas-berkasnya mungkin agak kurang, mungkin kalau jual beli kan ada kuitansi ya mungkin agak keliru. Kita kasih tahu ke yang bersangkutan ini dibenerin dulu, dilengkapi dulu. Iya. Kalau udah lengkap ya hari ini pun diterbitkan. Oke. Kita mohon jangan ada anggapan kita mempersulit. Artinya segala saksi dengan sebatas pun ya memang Iya, harus jelas. Iya, saya tekankan memang yang paling penting ini sebatas karena biasanya dengan sebatas ini kan yang paling Betul. rawan juga. Mungkin pas ini masuk ke punya dia mungkin berapa meter atau bahkan mungkin biasa itu yang Ini memang harus. ini repotnya begini Pak Lurah. Kenapa ini harus kita sosialisasikan? Karena ini kan perdata kalau masalah Iya, tanah. iya, Artinya kadang ya kita tidak bisa menolak masyarakat untuk melapor. Nah, kita hanya berdiri sebagai penengah, mediator. Iya, Tetapi mediator. kadang masyarakat kan punya pandangan yang berbeda. Mohon maaf, Iya. kalau kita tidak istilahnya merespon dengan baik, jadi seolah-olah kita dianggap mengabaikan, tidak peduli. Sementara ini ranahnya beda. Iya, gitu. beda. Nah itu. Nah jadi kita asik nih kayaknya Pak Lurah. Jadi terfokus ke masalah tanah. Secara struktur mungkin ada urusan-urusan yang lainnya, kepentingan masyarakat lain selain tentang masalah tanah. Secara struktur nih mungkin dari ketertiban masyarakat atau bisa digambarkan Pak Lurah? Kalau di kelurahan itu ada beberapa struktur ini. Kasih beberapa kasih jadi selain seklur terus kasih trantip kemudian pemberdayaan masyarakat dan yang tata pemerintahan. Kalau tata pemerintahan yang masalah terkait tanah RUT RW, kemudian pemberdayaan masyarakat terkait dengan ini kegiatan-kegiatan di masyarakat, kelembagaan juga, keramaian ya kayak yang trantip ini ketertiban di masyarakat juga. Jadi tiga bagian ini. Jadi seksi. tiga kasih itu dijabat, tidak ada yang kosong pejabatnya? Tidak ada yang kosong. Semua terisi dari seklur, kasih terantip, kasih pemberdayaan masyarakat dan kasih tata pemerintahan semua ini. Cuman kita dari staf memang ada agak sedikit kosong ya. Bukan kosong sih, agak kurang lah. Ya, perlu penambahan. ini Pak Ru bilang perlu penambahan, nanti setelah nonton Ngobras banyak yang minat mendaftar. Oke. Tapi semua seksi ini berjalan semua ya Pak Lurah? Alhamdulillah, semua berjalan dan sudah mengerti poksinya masing-masing. Dan saya di situ saya terbantu, guys. Saya ini kan baru masuk juga di situ. Dan di situ saya sangat terbantu dari Bu Seklonnya juga, dari ke arah kasihnya juga, semua ini udah profesional semua ya. Mereka kan senior semua di situ. Saya baru ini juga baru masuk dan baru belajar juga lah dengan mereka. Bisa aja Pak Lurah. Kan Tapi kalau boleh flashback sedikit, kita tarik belakang. Berapa lama di Katingan Kuala? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya Pak Lurah ya. Kalau di sana kan dari luas wilayah kan tidak ini di sini. Dari untuk permasalahan tanah atau apa itu enggak. Cuman kalau boleh kita bandingkan sih ya, ini sedikit kita bicara santai. Lebih enakan di sini dong aksesnya. Karena di sana kalau nggak lewat air gimana Pak? Terus kalau di Kuala kan rata-rata memang transportasi air gitu kan. Di mana tetap enak aja, di sini enak, di sana. Nah ini enak. Dia. Ini artinya tetap bersyukur. Juga, ya, di sana alhamdulillah warganya baik-baik semua, welcome, dan kita itu salah satu yang sama Katingan Hilir juga. Iya, sama Katingan Hilir juga, di mana-mana juga. Ya itu tadi aksesnya ya memang ini di sana memang jadi kendala. Ya aksesnya. Baik. Mungkin kita sedikit ini Pak Lurah ya ke konteks sosialnya. Iya. Karena memang biar bagaimanapun namanya kelurahan ini pasti
punya andil dan pengen ambil bagian gitu kan untuk memperhatikan masyarakatnya, warganya. Nah, kenapa saya berbicara ini? Karena kita tahu sekarang situasi kita, Katingan ini selalu mendapatkan kado tiap tahun Pak Lurah. Iya. Nah ini Pak Lurah udah connect ya. Kabar yang boleh kita update sekarang, situasi air sudah mulai masuk ke wilayah kita. Karena biasa kita kalau sudah kiriman dari atas nggak bisa menghindar. Iya. Nah ini bagaimana nih ke depannya Pak Lurah? Antisipasi yang bagaimana tentang masalah banjir ini? Karena Kelurahan Kasongan Lama juga ada titik-titik yang terdampak. Iya. Banyak juga itu. Banyak, ada beberapa. Kalau terkait banjir, beberapa minggu, seminggu kurang lebih 2 mingguan ini kan kita mulai ini, udah mulai diserbu lah. Ya. Kemarin kan sempat surut, tapi karena kita kan ada tergabung di Satgas Kebencanaan di Kabupaten Katingan, jadi kita bisa ini mantau juga di daerah hulu kondisinya seperti ini, di daerah tengah seperti ini, di daerah hilir seperti ini, jadi bisa kita perkirakan. Kalau untuk yang saat ini sepertinya agak mulai ini kenaikan airnya, debitnya, debitnya udah mulai ini tinggi, dan terkait ini antisipasi kita di kelurahan kan ada Satgas Kebencanaan. Satgas Kebencanaan ini salah satunya terkait kebencanaan banjir seperti ini juga. Kita sudah mulai ini per Agustus kemarin kita mulai bergerak. Kita untuk saat ini kita melakukan pemantauan lokasi-lokasi yang memang kita anggap rawan banjir, yang dulu karena sudah di mapping titik-titiknya. Iya. Dan beberapa waktu kemarin kita juga ini survei lokasi yang kita anggap mungkin nanti kalau ibaratnya banjirnya makin membesar, perlu tempat pengungsian, sudah kita ini juga survei juga lokasinya, titiknya nanti di mana, berdasarkan pengalaman sebelumnya juga di situ memang posisinya yang ini. Karena pengalaman kita yang tahun kemarin Kelurahan Kasongan Lama jalur lintas juga Trans Kalimantan, dan saya ingat itu depannya Bank Kalteng, depannya Gereja Katolik Bunda Maria Karmel, itu termasuk titik yang cukup dalam banjirnya. Termasuk juga ini di area apa itu? Dan yang paling terdampak itu yang itu tuh. Ini Pak Lurah, BTN Haing Jaya ya. Itu memang rata-rata hampir 100% lah, nggak betul. terendam semua. Iya. Jadi di setiap titik-titik yang memang rawan terdampak banjir itu sudah di mapping semua ya Pak Lurah ya, untuk antisipasi salah satunya penyiapan tempat pengungsian atau dapur umum. Emang sudah ada perencanaan semua tentang itu ya? Iya, yang pasti kita dari kelurahan kan sebagai fasilitator lah istilahnya, kita menyiapkan tempat, nanti ada OPD terkait. Ya memang satgas lah istilahnya ya. OPD terkait masuk, nanti kita bisa bantu arahkan di sini. Kalaupun ada relawan-relawan atau apa, nanti kita bisa ini bantu koordinir juga terkait penyiapan tempat atau apa, sudah kita rencanakan. Jadi ini ibaratnya nanti luar biasa. Kejadian. Tentunya luar biasa Pak Lurah. Ini memang sudah menjadi tugas tanggung jawab kita bersama, tentunya untuk kepedulian kita kepada masyarakat kita. Meskipun saya tahu Pak Lurah di Katingan Kuala tidak asing dengan air. Ya. Tapi beda. Kalau di sana laut, kita di sini kalau udah air datang banjir. Ya, di sana pasang surut juga. Tapi bedanya di sana kan 2-3 jam udah turun lagi. Di sana memang ini nggak asing lagi kalau terkait banjir, udah biasa lah. Bedanya bukan asing tapi asin. Ya, asin. Oke. Ini sebenarnya baru ya Pak Lurah ya. Artinya masih grace kata orang kan. Artinya ada banyak yang sudah istilahnya dilanjutkan dari program pejabat yang lama. Kemudian untuk agenda Pak Lurah sendiri, ada nggak progres program-program kedepannya yang istilahnya menjadi terobosan Pak Lurah sendiri? Ya, yang pastinya melanjutkan dari yang pendahulu pasti. Mungkin ada beberapa hal yang ya seperti itu tadi. Untuk yang saya fokuskan ini di terkait pelayanan kita, biar lebih ini juga memanfaatkan
karena era digital ini kan, Betul. biar masyarakat juga terbantu, tidak perlu harus capek bolak-balik ke ini. Kita di situ kita mungkin ke arah situ, usaha ke situ. Mudah-mudahan. Mengikuti era gitu ya. Iya. Dan memang harus kepedulian kepada masyarakat warga sendiri. Oh iya. Dan ini sekalian juga mumpung di sini Monggo Pak Lurah. terkait kan ini kan kita program dari pemerintah juga terkait tanah tadi. Ya. Kan ini kan lagi ini ada PBB pajak tanah, pajak bumi Bumi bangunan, SP. Dan ini ya terkait di Kelurahan Kasongan Lama sekarang masih banyak pajak terutang dari warga. Mohon kesadarannya Ya. agar kita bisa melunasi kewajiban kita. Betul. Karena itu kan dari sisi nilai PBB itu kan tidak terlalu ini juga dalam setahun mungkin kisaran 10.000 sampai 35.000 juga. Tidak terlalu memberatkan juga. Nah, betul. Atau bagaimana kalau itu ibaratnya itu disetorkan langsung atau memang ada istilahnya kas untuk misalnya tujuan nomor rekeningnya atau apa untuk mempermudah jemput bola gitu Oh Pak iya. Lurah? Untuk saat ini kalau terkait itu di Badan Pendapatan Daerah Mm-mm. kita dari desa atau kelurahan kan cuma membantu mensosialisasikan dan menyampaikan kepada warga ya gitu tagihan-tagihan tersebut. Dan kita coba saat ini juga lagi ini koordinasi dengan pihak Badan Pendapatan Daerah untuk mempermudah Ya, betul. masyarakat ini karena kan kadang-kadang kan terutama yang pegawai juga kadang-kadang kan kalau untuk sekedar datang ke ini untuk nyetor kan kadang-kadang waktunya Masalahnya itu ya Pak Lurah, kadang bisa lupa gitu kan. Karena ini kan istilahnya per tahun dia Iya, kan. pengalaman pribadi juga, saya pribadi juga kadang-kadang itu Pak Lurah, betul. Jadi bukan mohon maaf dalam artian tidak membela yang salah, mungkin lupa. Jadi hal-hal yang demikian kalau bisa ada solusinya, tentunya untuk mempermudah. Saya pikir untuk memenuhi kewajiban itu warga juga tidak akan lalai gitu. Karena saya lihat warga kita ini dalam hal-hal kooperatif. Kooperatif. Buktinya mereka mau datang ke kelurahan untuk ngambil, kadang-kadang kita juga yang beredar. Dan kemarin saya coba ini konsultasi juga ke Badan Pendapatan Daerah bagaimana kalau misalnya dibuka ini loket lah di kelurahan, biar mereka bisa nyetor di kelurahan. Jadi mereka nggak harus bolak-balik, tinggal ngambil ini langsung setor di situ. Betul. Nanti kita rencananya mungkin minggu depan ini kita ke ini Badan Pendapatan Daerah koordinasi terkait itu sama yang pajak terutang juga. Mungkin dalam waktu dekat ini karena waktunya udah mepet per September ini. Per September kan batas waktunya. Iya. Nanti kalau lewat September terkena ini dan denda administrasinya 2% kalau tidak salah. Nanti kita minta ini, kita koordinasi terkait pemetaan juga lah wilayah-wilayah yang memang masih ini. Kalau kita mungkin bentuk tim, kita jemput bola, langsung sekalian kita serahkan tagihannya. Kalau bisa kita langsung setor ke kita juga. Nanti kita terkait teknisnya dengan Badan Pendapatan Daerah karena memang ini ranahnya ya mereka, Badan Pendapatan Daerah. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Lurah, sebelum kita akhiri. Mungkin karena terkait dengan tugas tanggung jawab kami, karena Pak Lurah sendiri salah satu figur publik di tingkat kelurahan Kasongan Lama yang harus kami jaga dan kami amankan untuk masalah mobilitas dan keselamatan. Mungkin sedikit aneh pertanyaannya, meskipun baru nih ya, karena kita tahu dalam setiap kepengurusan tentunya ada saja yang tidak puas, merasa tidak puas gitu kan. Nah siapa tahu adakah teror, mungkin ancaman atau soopos yang gimana terhadap Pak Lurah sendiri selama ini? Alhamdulillah untuk saat ini mudah-mudahan jangan sampai. Kalau teror tidak ada sih. Mungkin yang ketidakpuasan mungkin ada. Betul. Cuman setelah kita kasih pelampiasan siapa tahu ada Pak Lurah. Tidak, alhamdulillah tidak ada. Dan ini setelah kita kasih penjelasan, kita pendekatan ya akhirnya menerima. Karena mungkin ya informasi itu tadi terkait ya terutama terkait permasalahan tanah atau dan lain sebagainya mungkin kita jelaskan ini loh kalau kita masalah administrasi kalau kurang lengkap kalau kita paksa untuk proses sekarang yang nantinya susahnya ya pihak mereka juga
kan ada proses selanjutannya lagi kan dari kalau misalnya SP2BT nanti kalau mereka mau ke meningkatkan ke yang sertifikat segala macam kan lebih ini lagi ada mereka Tahapannya syarat-syaratnya lagi, lagi, betul. daripada mereka bolak-balik ke kita, baik kita selesai prosesnya harus kita beres di sini aja gitu daripada daripada susahnya nanti mending kita ya sekarang lah agak capeknya sekarang daripada capeknya nanti. Iya. Artinya saya simpulkan sejauh ini aman ya Pak Lurah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai. Ini memang bagian dari tugas tanggung jawab kami Pak Lurah. Iya, kita juga ada ini dan terus terang terima kasih sekali kita ke pihak TNI dan kepolisian juga karena ada Babinsa dan Babim Kamtibnas. Betul. Kita sangat terbantu. Iya. Dan setiap kegiatan kita melibatkan juga. Iya. Jadi kita merasa ini sangat terbantu lah dengan adanya bantuan dari teman-teman di kepolisian juga, di TNI juga. Kita ini kebetulan kita kan dekat juga dengan Polsek. Ya. Jadi inilah yang saya bilang Pak Lurah ya, kita tetap kompak harus jaga sinergitas yang baik ini karena kita semata-mata tugas tanggung jawab kita untuk pelayanan kepada warga dan masyarakat kita. Mungkin sebelum kita akhiri ada himbauan baik terkait dengan masalah bencana banjir atau masalah COVID. Mau nggak Pak Lurah sebelum kita akhiri? Terkait banjir, karena saat ini kan kita sedang ini dihadapkan dengan kondisi air yang lumayan tinggi. Tadi pagi saya pantau ada kenaikan sepertinya. Betul. Jadi saya himbau untuk warga masyarakat tetap waspada, jaga kesehatan karena ini musim hujan juga. Dan untuk ini area-area diamankan dari kelistrikan, jangan sampai terjadi korsleting atau segala macam. Jaga kesehatan, jaga keselamatan juga. Kalau ini infokan ke kelurahan, kalau karena kita keterbatasan sumber daya juga. Jadi kalau ada hal-hal yang terlewatkan, mohon diinfokan ke kita dan mohon dimaklumi juga. Betul. Atau ke RT terdekat, nanti RT-nya komunikasi ke kita juga. Dan Pak Lurah sendiri menerima kritik saran untuk dibangun. Pasti. Luar biasa. Asal jangan mencela. nah ini ada undang-undangnya. Kritik dan masukan pastinya. Betul. Yang membangun. Yang tujuannya untuk membangun. Saya sangat menerima Open sekali. Ya. Karena kita kan yang namanya manusia terbatas. Apalagi saya baru di sini, pengalaman di sini pengalaman baru juga. Baru itu stok lama Pak Lurah. Aslinya Putra Katingan. Terutama dari teman-teman kepolisian juga, masukan-masukan dan sarannya, bantuan-bantuannya juga. Kita terbuka untuk saran dan masukan. Asal jangan betul. Ini hinaan atau kritik saran yang menjatuhkan. Membangun itu pasti. Ada lagi Pak Lurah? Ya, mungkin itu. Oke, baik. Dan sekali lagi selama pembicaraan kita tentunya harapan kita memberikan edukasi dan yang bermanfaat untuk warga masyarakat kita khususnya Kelurahan Kasongan Lama ya Pak Lurah ya. Dan apapun yang kita bicarakan di sini semua berdasarkan fakta untuk kepentingan masyarakat sendiri. Artinya Pak Lurah sendiri tadi sudah menjelaskan menerima kritik dan saran untuk beliau sendiri dan Kelurahan Kasongan Lama yang tentunya untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Betul. Terlepas dari itu semua Pak Lurah, kalau saya pribadi ada kata-kata yang tidak berkenan selama kita ngobrol di Ngobras ini, secara pribadi dan Kesatuan Polres Katingan saya mohon maaf baik kepada Pak Lurah dan instansinya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya juga mohon maaf apabila selama di sini enggak ada yang salah Pak Lurah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Ngobras dan Pak Kapolres juga. Betul. Jadi tadi berkepercayaan untuk diundang di sini, saya sangat berterima kasih dan merasa terhormat sekali bisa ada di sini bersama teman-teman. Ya kalau memang ada segala sesuatu yang ingin disosialisasikan, boleh datang lagi ke sini Pak Lurah. Iya, terima kasih. Pasti kami terbuka. Pasti ya. Baik. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ngobras Jaya.